Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq Hanafi, guru PAI di SMA Negeri 1 Sekadau, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan BED 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 225112964. Pada hari ini, Rabu, 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Sekadau untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaib Kiaman Takjim Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak mau ngecek kesiapan kalian. Ada sampahkah di bawah kalian? Kanan kiri ada? Alhamdulillah nggak ada. Berarti kalian hari ini sudah piket ya? Nah, sebelum pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, habis berdoa nanti kita langsung membaca 3 surah pendek, yaitu surah Al-Kautsar, surah Al-Maun, dan surah Quraisy. Bisa ya? Bisa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Allahul alim. Lanjut, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila bangsaku, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Makasih kakak ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak mau absensi dulu.
Kelas 10 F. Ahmad Andika, Anggun Mariska, Anggun Nuraina, Akonia, Rizky Aufa, Samil, Yoga Ahmadani. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, materi sebelumnya kita telah membahas namanya materi Syu'abul Iman, artinya cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman. Nah, terus apa hubungannya dengan materi hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang ya, hubungannya materi sebelumnya dengan hari ini. Kalau sudah iman tumbuh subur, iman dalam hati dada kita baik, sempurna, ya, rasa keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah itu sudah baik, maka sifat-sifat tercela ini yang akan kita pelajari, insya Allah tidak akan tumbuh dalam diri kita. Materi hari ini ialah menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Tujuan pembelajaran itu ialah siswa diharapkan setelah mempelajari ini, materi hari ini, materi tentang sifat-sifat tercela tadi, foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, siswa satu dapat menjelaskan definisi. Artinya apa itu ria, apa itu foya-foya, apa itu sum'ah, dan apa itu takabur, serta apa itu hasad. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan dalil larangan foya-foya itu surah apa ayat berapa, dalil larangan ria itu surah apa ayat berapa, dalil larangan ria, sum'ah, takabur dan hasad itu surah apa dan ayat berapa. Nah, nanti akan kita pelajari. Ya, jadi setelah belajar ini kalian tahu. Gitu. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak negatif dari foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Karena itu sifat tercela, maka berdampak pasti dampaknya negatif. Sehingga kalau kita tahu dampak negatifnya, maka tujuan yang kelima, siswa bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat tercela ini sifat-sifatnya yang tidak disukai oleh Allah. Paham dengan tujuan pembelajaran? Bapak akan membagikan di sini ada materi tambahan serta LKPD dan asesmen nanti. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Nanti ditulis ya nama-nama anggotanya yang sudah Bapak bagi tadi malam. Ya, sudah bagi. Jadi tolong ditulis anggotanya di luar situ. 5. Silakan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, biar lebih semangat. Nah, biar lebih semangat dan fokus. Ya, karena kalau nggak fokus nanti materi kurang masuk ke pikiran kita, ke hati kita. Jadi saya minta tolong kita berdiri dulu, biar semangat dan fokus dalam pembelajaran. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4. Ulangi, tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4. Tabuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
Bapak akan menampilkan studi kasus. Bapak minta tolong Ozora, Riko, baca studi kasus 1 dengan keras supaya yang lain dengarkan. Kasus 1. Raka setiap hari bukan selalu menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Ia lebih senang berfoya-foya bersama teman-temannya daripada menabung atau membantu orang tuanya. Pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang perilaku Raka? Siapa yang bisa menjawab bagaimana perilaku Raka dalam studi kasus itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Coba berdiri. Bagaimana pendapatmu tentang Raka? Perilaku Raka tidak baik karena ia terlalu berfoya-foya dan menghabiskan uang untuk yang tidak bermanfaat. Oh ya. Perilaku Raka itu tidak baik karena terlalu berfoya-foya. Tepuk tangan buat Fahraini Anggun. Kasus yang terakhir, coba dibaca. Andi diberi rezeki lebih oleh Allah, namun ia memilih untuk menyumbangkan sebagian hartanya ke panti asuhan tanpa harus memamerkan di depan orang lain. Pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang sikap Andi? Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perbuatannya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Sikap Andi sangat baik dan terpuji. Ia ikhlas bersedekah tanpa mencari pujian. Pelajaran yang bisa diambil adalah kita harus ikhlas dalam bersedekah, tidak perlu pamer dan sadar bahwa harta hanyalah titipan Allah. Dengan itu amal akan bernilai pahala besar. Ya, sikap Andi itu apa? Sangat baik dan terpuji. Ya, sangat baik karena menyumbangkan sebagian hartanya. Tepuk tangan buat Anggun. Nah ya, itu kenapa Bapak tampilkan studi kasus untuk seberapa kalian tahu tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, Bapak mau melihat seberapa mendalam dan mengerti tentang materi yang akan kita pelajari. Habis ini Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Habis itu kalian presentasi satu persatu ke depan. Ya, silakan kalian 10 menit untuk berdiskusi ke materi yang masing-masing yang sudah Bapak bagi. Silakan. Oh ya, nanti kalian presentasi sesuai dengan materinya. Kalau kelompok 1 tentang apa? Takabur, berarti nanti presentasi tentang takabur. Ini kelompok berapa? Kelompok 4, berarti presentasi tentang foya. Ini silakan dari kelompok 1 dulu untuk presentasi berdiri di tempatnya kelompoknya. Nah, silakan. Yang lain tolong dengarkan. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan silakan. Kelompok 1 akan membahas tentang materi kami yaitu Bagaimana? Jadi pengertian takabur adalah secara bahasa takabur berarti sombong atau membanggakan diri sendiri. Ciri-cirinya yaitu merasa lebih tinggi, lebih mulia dan lebih baik dari orang lain. Dan dia enggan menerima kebenaran, karena juga disampaikan oleh orang yang dianggapnya lebih rendah kedudukannya. Dan dia juga meremehkan dan merendahkan orang lain.
Terus ada juga membanggakan gelar, jabatan, atau kekayaan diri sendiri. Terus sulit menerima nasihat dan masukan dari orang lain. Dan juga ada dampak negatif takabur, yaitu satu, takabur disebut sebagai penyakit hati yang perlu dihindari dan dijauhkan dari diri sendiri. Cara menghindari takabur yaitu fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur atas segala karunia-Nya agar tidak merasa memiliki segalanya sendiri. Lakukan evaluasi diri secara rutin untuk mengetahui apakah ada sifat takabur yang masih ada di dalam diri. Bangun hubungan yang baik dengan orang lain dan dikelilingi diri dengan teman-teman yang baik untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kurangi sikap egois dan biasakan untuk lebih banyak berbagi kepada orang lain. Sadari bahwa manusia hanyalah makhluk kecil di hadapan Allah sebagai Sang Pencipta, sehingga tidak ada alasan untuk bersikap sombong. Sekian presentasi dari kami. Adakah pertanyaan? Ada nggak pertanyaan untuk kelompok apa ini? Satu. Kelompok takabur. Nah, takabur. Nah, silakan Ozora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzra dari kelas 10G. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan sifat takabur dan mengapa sifat ini dilarang dalam Islam? Ada berapa pertanyaan dari kelompok apa ini? Dua. Ada berapa pertanyaan? Dua. Mau langsung dijawab atau satu-satu dulu? Simpan dulu, silakan. Jawab. Langsung. Nah, satu lagi pertanyaan apa? Pertanyaan kedua, sebutkan satu contoh perilaku takabur dalam kehidupan sehari-hari dan menghindarinya. Dan cara menghindarinya. Sudah paham dengan pertanyaannya? Nah, silakan dijawab. Langsung dijawab. Nah, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ozora. Jadi pengertian takabur adalah berarti sombong atau membanggakan diri sendiri. Contoh kesehariannya yaitu orang yang merasa lebih tinggi atau lebih mulia atau lebih baik dari orang lain. Itu contoh kesehariannya. Dan cara menghindarinya tuh salah satunya ada fokus pada ibadah pada Allah dan selalu bersyukur atas segala karunia-Nya agar tidak merasa memiliki segalanya sendiri. Jelas pertanyaannya? Jawabannya? Cukup Ozora? Sudah jelas? Nah. Sudahkah pertanyaannya? Nomor 1 belum? Nomor 1 apa tadi pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan sifat takabur dan mengapa sifat ini dilarang dalam Islam? Apa yang dimaksud dengan takabur? Kenapa ini dilarang oleh Islam? Jadi takabur itu adalah sifat dia yang kayak menyombongkan dan membanggakan diri sendiri. Dia merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Dia meremehkan orang lain. Dan sifat takabur termasuk sifat yang dilarang karena dia itu sifat tercela dalam Islam. Apakah sudah jelas? Sudah jelas Ozora? Nah. Masih. Ya, dari kami kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Biar tambah semangat. Nah, kita tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Bisa ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kelompok 5. Silakan. Dari situ. Kelompok 5 silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kelompok kami akan menjelaskan apa itu sum'ah. Pengertian. Sum'ah berasal dari bahasa Arab yaitu sami'ah yang berarti mendengar. Sum'ah adalah perilaku membicarakan atau memberitahu amal soleh yang tadinya tidak diketahui dengan tujuan agar didengar dan dipuji oleh manusia. Ia merupakan lawan dari keikhlasan, di mana seorang beribadah bukan semata-mata karena Allah, tetapi memiliki unsur keinginan untuk didengar dan diketahui orang lain. 4. Selalu berdoa agar diberi keikhlasan dan dijauhkan dari sifat riya dan sum'ah. 5. Lakukan muhasabah atau evaluasi diri secara berkala untuk memastikan keikhlasan dalam beramal. Nah, itu adalah pengertian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan nama dan kelompok mana? Ridho. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmansyah, saya dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sum'ah dalam Islam dan mengapa perbuatan ini dilarang? Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Jawabannya adalah sum'ah adalah sikap ingin mendengarkan amal kebaikan atau ibadah kepada orang lain agar mendapat pujian dan pengakuan. Perbuatan ini dilarang karena merusak keikhlasan, menjadi amal tidak bernilai di sisi Allah, serta menunjukkan bahwa seseorang lebih mengutamakan penilaian manusia daripada ridho Allah. Apakah sudah jelas? Jelas belum Ridho? Rizky? Jelas ya? Ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5 terakhir. Silakan. Jadi setelah 5 kelompok presentasi, ya, pasti kalian sudah paham dan mengerti apa itu foya-foya, apa itu riya, sum'ah, takabur dan hasad. Jadi silakan kerjakan soal yang telah Bapak bagikan tadi, LKPD-nya dan soalnya. Silakan dikerjakan 10 menit. Dan sebagian anggota kelompok yang mengerjakan itu dan yang sebagian seperti yang telah Bapak perintahkan, satu kelompok bawa HP-nya keluarkan. HP-nya keluarkan satu kelompok satu. Untuk silakan membuat quote. Tahu quote? Quote. Quote itu kata-kata inspirasi. Ya, kata-kata inspirasi yang bermakna positif yang sesuai dengan materi kelompoknya masing-masing. Kalau takabur, buatlah quote yang berhubungan dengan takabur. Kalau hasad, berhubungan dengan hasad. Sum'ah, riya, dan foya-foya, pokoknya sesuai kata-katanya. Habis itu, setelah jadi, kata-kata itu ada quote yang berisi motivasi, bisa kata-kata mutiara atau apa. Upload di media sosial kalian, bisa di Instagram, bisa di Facebook atau TikTok. Habis itu screenshot, kirimkan ke WA Bapak. Nanti kita tampilkan di Infokus. Bisa? Nah, silakan. Sebagian ngerjakan soalnya, sebagian bikin quote terus diupload di media sosial. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, alasannya ditulis ya, alasannya kenapa. Kalau setuju alasannya apa, kalau ragu-ragu alasannya apa, kalau tidak setuju alasannya apa. Begitu, ini juga dicentang ya. Ini misalnya nomor 1, kamu setuju, ragu-ragu atau tidak setuju. Kalau setuju, kalau ragu-ragu alasannya apa, kenapa ragu-ragu. Kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju alasannya apa. Paham? Ya, bagi tugas. Ada yang ngerjakan ini, ada yang ngerjakan ini gitu. Fikri, bagi tugas Fikri, kelompok. Kalau boleh. Kalau bentuk video
Langsung kirimkan ya. Kirim kalau video, kirimkan ke WA. Kalau bentuk foto pun kirimkan ke WA nanti. Kalau video kita tonton bareng. Kalau hanya gambar kita lihat bareng. Kalau sudah fotonya silakan dikirim ke WA ya. Gimana? Ini tentang apa tadi kalian? Asad. Oh ya, benar. Sip. Sudah fotonya? Quote-nya udah? Belum? Hah? Oh lagi cari. Anggun? Bagaimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Sudah? Ya. Sudah dikirim? Siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Kelompok 2 Samil? Belum. Sudah dikirim? Kelompok 3 sudah? Ya di grup. Kelompok 3 sudah? Anggun? Sudah dikirim? Ini dari Fadel. Kelompok berapa ini Fadel? Kelompok 2. Kelompok 1 belum? Kelompok 3 sudah? Kelompok Fadel ini kelompok tentang hasad. Kelompok 2 sudah. Ini Rahma tentang Ria. Oh, kelompok 3 sudah. 2, 3 takabur belum, foya-foya belum, sum'ah juga belum. Nah, tolong Fikra ditutup pintunya. Ayo waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Silakan dikirim. 5 menit lagi. Ya, ini hasil quote dari kelompok 1 dan kelompok 4. Coba kita baca bareng kelompok 1. Ini kelompok mana ini? Kelompok 2. Silakan dibaca kelompok 2. Kelompok 2 silakan dibaca. Yang keras ya. Jauhilah olehmu sifat dengki atau iri hati, karena sesungguhnya dengki itu memakan amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hashtag kata-kata mutiara Islam. Mantap, tepuk tangan buat kelompok 2. Terus kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan dibaca kelompok 3 dengan keras. Mana kelompok 3? Oh ini, baca dengan keras. Kelihatan kan? Mau sedikit atau banyak, kunci sebuah pemberian adalah ada keikhlasan tanpa ria dan pamrih. Ya, ria tanpa pamrih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya quote dari kelompok berapa ini? Kelompok 1, silakan dibaca. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Ya, mantap tidak? Mantap. Tepuk tangan buat kelompok 1.
Ternyata kalian pinter-pinter ya bikin quote ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Silakan dibaca kelompok 4. Silvi, baca Silvi. Hidup bukan untuk berfoya-foya, karena setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat secukupnya, syukuri sepenuhnya. Selanjutnya quote dari kelompok 5 terakhir. Silakan dibaca. Beramal karena ingin dipuji akan membuatmu kehilangan pahala, tapi beramal karena Allah akan mengangkat derajatmu. Ya, beramal karena Allah, jangan karena minta pujian. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya tadi, ya silakan. Soalnya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Nah, silakan dikumpulkan. Soalnya silakan dikumpulkan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 mana? Kelompok 2, silakan dikumpulkan. Ya, kelompok 5, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan dikumpulkan. Sudah semuanya ya? 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Nah, sebelum kita tutup, ya, mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak minta tolong siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini, angkat tangan. Oh, Agnia, silakan Agnia. Oke, dari materi hari ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah hidup akan lebih bermakna jika dijalani dengan menghindari perilaku tercela seperti berfoya-foya, ria, jum'ah, takabur, dan hasad. Seperti artinya adalah berfoya-foya adalah membuat seseorang boros dan lupa pada kewajiban yang lebih penting. Ria dan sum'ah menjadikan amal berkurang nilainya karena dilakukan untuk mencari pujian, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takabur menjauhkan seseorang dari sikap rendah hati dan membuatnya meremehkan orang lain. Dan terakhir adalah hasad, merusak hati karena iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, seorang muslim diajarkan untuk hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, serta senantiasa bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Dengan demikian, hidup akan penuh manfaat, mendatangkan keberkahan, menumbuhkan kasih sayang antar sesama, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan buat Agnia. Sudah di kesimpulan materi pada pagi hari ini ya. Sudah bisa pahami semuanya? Sudah. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya. Namun Bapak ingin mengetahui juga seberapa kalian paham tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak membuat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa materi yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab? Baik. Hari ini kita pelajari adalah sifat foya-foya, ria, takabur, hasad, dan sum'ah adalah perilaku tercela yang harus kita hindari. Dan saya juga belajar bahwa pentingnya hidup sederhana, rendah hati, dan ikhlas. Ya, tepuk tangan buat Kayla. Ya, terima kasih Kayla. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa jawab? Oh, Zora. Silakan Zora.
Saya merasa lebih sadar bahwa kadang saya juga suka pamer atau iri kepada orang lain. Saya merasa perlu memperbaiki diri agar lebih tenang, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, tepuk tangan buat Ozora. Nah, jadi Ozora masih terkadang pamer, iri, dengki. Jadi kita harus berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat tadi dalam diri kita. Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Ya. Rizky, silakan. Saya akan berusaha menggunakan uang dengan bijak, tidak memamerkan barang di sosial media, dan berdoa agar diberi hati yang ikhlas serta rendah hati. Nah, tepuk tangan buat Rizky. Nah. Jadi menghindari yang akan kita lakukan, satu, hindari foya, terus ria, takabur dan hasad. Sudah paham semuanya ya? Sudah jelas? Nah, sebelum Bapak akhiri materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak infokan untuk Rabu depan ya, kita akan melakukan ulangan harian di materi bab 3 ini. Materi tentang perilaku tercela. Jadi Rabu depan kita ulangan harian bab 3. Tolong dipelajari materinya di bab 3. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Untuk itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.